Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Baik, dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang luas permukaan dan volume dari prisma. Ibu sudah sediakan beberapa pertanyaan, ada kegiatan 1, kegiatan 2 juga untuk membantu pengumpulan informasimu. Oke, perhatikan gambar prisma berikut. Oke, ini ada prisma yang mempunyai alas berbentuk segitiga, ada prisma yang mempunyai alas berbentuk segi 4, dan ada prisma yang mempunyai alas berbentuk segi 5. Ada lagi prisma segi 6, segi 7, dan seterusnya. Tergantung N-nya ada berapa ya. Ini N-nya ada 3, makanya disebut prisma segitiga. Ini N-nya ada 4, dan ini N-nya ada 5. Ibu akan bahas sedikit tentang unsur-unsur dari prisma. Oke, kita mulai dari titik sudut terlebih dahulu. Oke, terlihat ya, titik sudut dari prisma segitiga yang berwarna biru. N-nya ada 3 tadi, sehingga titik sudutnya yang di bawahnya 3, yang di atasnya juga 3. Sehingga kalau kita jumlahkan jadi 6. Ada 6 titik sudut untuk prisma segi 3. Kemudian prisma segi 4. Jadi kamu juga bisa tebak nih ya. N-nya ada 4, berarti titik sudutnya ada 4 di bawah, ada 4 di atas, sehingga kita gabungkan jadi 8. Oh, berarti yang 5 juga kamu juga sudah bisa tebak ya. Iya, titik di bawahnya ada 5, di alasnya 5, ditutupnya juga 5. Kalau kita gabungkan jadi 10. Berarti kamu juga bisa tahu berapa jumlah titik sudut prisma segi 6, segi 7, dan seterusnya. Lalu gimana ya cara menentukan rumus titik sudut prisma segi N? Oke, selanjutnya yaitu rusuk. Dari titik sudut kita bisa buat rusuk. Oke, rusuk dari alas prisma segitiga, karena bentuknya itu segitiga, bidang alasnya. Ada 3, AB, BC, dan CA. Ada 3 karena N ada 3 tadi ya. Kemudian tutupnya juga ada 3. Yang menghubungkan antara alas dan tutup itu ada rusuk tegak, dan 3 juga. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada 3 kali, berarti 9. Kemudian ada nih prisma segi 4 ya. Oke, rusuknya berarti 4 yang di bawah atau di alas. Kemudian yang atasnya juga ada 4, tegaknya juga ada 4. Berarti 4-nya ada 3 kali, jadi 12. Tentu kamu sudah bisa tebak yang 5. Betul sekali. Ada 5 di bawah atau di alas, 5 di atas atau tutup, dan 5 tegak. Berarti 5 kali 3. Terus gimana Bu prisma segi 6, 7, dan seterusnya? Kamu sudah bisa ya mengetahui jumlahnya. Lalu apa rumus untuk menentukan jumlah rusuk prisma segi N? Selanjutnya dari titik sudut dan rusuk kita akan bisa buat bidang. Disinilah ada kaitannya dengan menentukan luas permukaan dari prisma. Perhatikan dulu yang biru ya, prisma segitiga. Dia ada nih alas, dan ini tutup berbentuk segitiga karena dia prisma segitiga. Alas dan tutup mempunyai bentuk bidang yang sama. Kemudian ayo lihat yang segi 4 ya. Tentu dia berbentuk persegi 4. Alas dan tutupnya juga sama. Tentu juga dong prisma segi 5 sama juga alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Berarti alas 1, tutup 1. Masing-masing prisma memiliki alas dan tutup. Berarti ada 2 ya. Ada 2 bidang yang telah kita hitung. Kemudian yang menghubungkan alas dengan tutup itu ada bidang tegak. Bidang tegaknya perhatikan berbentuk persegi panjang atau bisa juga persegi. Ada berapa nih kalau prisma segitiga? Ada 3 bidang tegaknya, ya kan? Ada DABE, CAEF,
B, C, F, E. Ada 3 karena N-nya ada 3. Berarti jumlah bidangnya alas tambah tutup terus tambah 3 bidang tegaknya. Terus prisma segi 4. Alas dan tutup ada 2 ditambah 4 bidang tegak. Prisma segi 5 juga. Alas, tutup 2 kan, ditambah 5 bidang tegak. Jadi ada tuh 7. Kamu juga sudah bisa menentukan ya rumus menentukan banyak bidang prisma segi N. Langsung kita masuk luas permukaannya ya. Jadi luas permukaan yang pertama yaitu prisma segi 3 ya. Perhatikan prisma segi 3. Baik, yang pertama kamu hitung dulu luas permukaan prisma segi 3 ya. Coba tengok, ini adalah jaring-jaring dari prisma segi 3. Sama hal dengan kubus dan balok kemarin. Kita hitung satu persatu luas bidangnya, bidang yang menyusunnya. Yang pertama kita hitung yang alas. Alasnya berbentuk segitiga, berarti luas segitiga ABC ditambah ABC ditambah luas segitiga tutup BEF ditambah bidang tegaknya yang menghubungkan alas dan tutup. Ini dia, ada ACFD ya. Kemudian ABDE dan ada BCEF ya. Ini dia bentuknya. Selanjutnya kita akan hitung prisma segi 4. Sama hal dengan prisma segi 3. Hitung terlebih dahulu alasnya. Alasnya berbentuk persegi. Berarti luas GHIJ ya kan, GHIJ ditambah KLMN. Kemudian ditambah sisi tegaknya. Ada NKJG ya kan? NKJG mana? NKJG yang ini yang belakang. Terus ada KLGH ya kan? KLGH. Ada HIML. Mana HIML dan ada IJMN ya. Selanjutnya yaitu prisma segi 5. Oke, yang pertama kita hitung dulu alasnya. Alasnya yaitu berbentuk segi 5. Hitung segi 5 apa nih? PQRSO ya, ini dia, ditambah yang tutup. Kemudian ditambah bidang tegaknya. Hitunglah satu-satu nih. Ada bidang RSWX, SOTX sampai QRWV ya. Itu dia untuk menentukan luas permukaan dari masing-masing prisma segi N tadi. Ada segi 3, segi 4, dan segi 5. Kemudian apa sih rumus umum dari menentukan luas permukaan dari prisma? Coba kamu perhatikan ya. Ini prisma segi 5 ya kan. Kemudian ada prisma segi 4. Tadi kan ada prisma segi 3. Nah, ya kan? Coba pasti kita hitung dulu tadi luas alasnya. Ya kan? Luas alasnya. Alas kebetulan sama dengan tutup. Nah, berarti bisa dong kita buat 2 kali luas alas. Nah, ya kan? Ini kan luas alas juga nih. Nah, kan luas alas ditambah tutup. Berhubung alas dengan tutup itu memiliki bentuk yang sama, kita bikin aja 2 kali luas alas. Sama juga dengan prisma segi 5. Ya kan? 2 kali luas alas. Kemudian apalagi? Ditambah sisi tegaknya. Ya kan? Atau ditambah bidang tegaknya. Maaf ya, ditambah bidang tegaknya. Ini dia bidang tegaknya. Ya kan? Perhatikan pada prisma segitiga. Ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, kita langsung saja cari nih luas dari persegi panjangnya. Ternyata persegi panjang itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Lebarnya ini merupakan tinggi dari prisma kan CF BE AD. Itu merupakan tinggi dari prisma. Kemudian FDEF ini nih yang panjang ini ternyata merupakan
keliling dari alas. Berarti untuk bidang tegak bisa kita sederhanakan rumusnya, yaitu kamu simpulkan ya sendiri. Baiklah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang volume prisma. Kita akan gunakan kubus ini untuk menentukan volume dari prisma. Jika kubus ini kita bagi dua, akan menghasilkan dua prisma segitiga yang sama besar. Jadi bisa kita katakan bahwa volume dari prisma ini sama dengan setengah volume dari kubus. Silakan kalian sederhanakan, turunkan rumusnya sehingga nanti didapatlah rumus untuk menentukan volume dari prisma. Coba perhatikan ya. Jika panjang rusuk AB kita kalikan dengan panjang rusuk AD, itu sama hasilnya dengan luas dari persegi ABCD, atau bisa juga lebih disederhanakan sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Juga bisa kita katakan sama dengan 2 kali luas segitiga ABD. Kenapa? Karena segitiga ABD dan BCD itu memiliki ukuran yang sama. Kemudian BF. BF ini merupakan tinggi dari kubus sekaligus tinggi dari prisma. Silakan kalian turunkan rumusnya ya. Kemudian gunakan juga volume dari balok untuk menentukan volume prisma ini, karena ada prisma yang berbentuk balok, yaitu prisma segi 4. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.